Shalom Sobat Seiman. Jika dalam video sebelumnya kami membahas tentang nabi-nabi besar dalam Alkitab, maka pada video kali ini kami akan membahas nabi-nabi kecil dalam Alkitab. Di dalam Alkitab mengenal 12 nabi-nabi kecil dan kami akan membaginya dalam dua bagian. Nabi-nabi kecil dikategorikan berdasarkan tebal kitab yang ditulis dan jangkauan nubuatan, dan bukan melihat pada seberapa penting peran mereka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Nabi yang pertama adalah Nabi Hosea. Layanan Nabi Hosea dimulai sekitar tahun 760 sebelum Masehi, saat Yerobeam bertata sebagai raja di Israel. Di bawah kepemimpinan Yerobeam, keadaan Israel sudah lebih baik sejak masa kerajaan Salomo pecah. Meskipun lahir di wilayah kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, namun Tuhan memanggil Hosea untuk melayani kepada kerajaan Israel Utara. Kerajaan itu sudah tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala dan melupakan Tuhan. Mereka membuat patung emas untuk menyembah kepada dewa Baal. Dalam keadaan seperti itulah Allah mengutus hambanya, Hosea, untuk memperingatkan bangsa itu agar berbalik kepada Tuhan. Kawinan Hosea dengan seorang pelacur menggambarkan hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhannya yang sudah tercemar. Nabi yang kedua adalah Nabi Yoel. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Yoel bernubuat pada masa awal pemerintahan Raja Yoas tahun 835 sampai tahun 830 sebelum Masehi. Ada juga yang beranggapan bahwa pelayanan Yoel terjadi setelah orang Yahudi dari pembuangan ke Babel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci tahun 510 sampai 400 sebelum Masehi. Nubuatan Nabi Yoel pusat pada tanah Yehuda ketika dihantam dengan kemarau yang hebat dengan belalang perusak. Yoel meyakinkan orang-orang bahwa melalui pertobatan mereka akan kembali menerima berkat-berkat dari Allah. Nabi yang ketiga adalah Nabi Amos. Nabi Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa, suatu desa di pinggiran Yehuda, kira-kira 15 km di sebelah selatan Bethlehem. Amos lahir di bagian selatan kerajaan Yehuda. Namun demikian, pelayanannya berada di daerah Israel Utara pada abad ke-7 sebelum Masehi. Nabi Amos menentang atas banyak ketimpangan seperti adanya ketidakadilan kaum kaya terhadap yang miskin, tanah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, hakim-hakim tidak menjalankan fungsinya dengan baik, orang-orang kaya yang memeras orang-orang miskin. Pada masa Nabi Amos, masyarakat banyak menyembah dewa-dewa dan hal ini dibiarkan oleh imam-imam sehingga Nabi Amos menentang hal itu. Nabi yang keempat adalah Nabi Obadya. Perkiraan pelayanan Nabi Obadya pada tahun 853 sampai 841 sebelum Masehi. Ada juga yang memperkirakan pada tahun 586 sebelum Masehi. Secara garis besar, Nabi Obadya menyampaikan pesan mengenai pembalasan Allah kepada bangsa Edom atas apa yang telah mereka lakukan terhadap orang Yehuda. Hal ini merupakan dendam lama antara bangsa Edom dan Yehuda karena Esau merupakan nenek moyang bangsa Edom dan Yehuda adalah keturunan Yakub. Teologi Nabi Obadya sangat memperhatikan keadaan politik, sosial, dan spiritual dari umat Israel. Nabi yang kelima ialah Nabi Yunus. Tentu kita semua tahu kisahnya yang sangat terkenal ketika Nabi Yunus menolak diutus Allah untuk menyampaikan pesan ke kota Niniwe, sehingga ia tenggelam dan ditelan oleh ikan besar selama 3 hari. Nabi Yunus hidup sekitar zaman pemerintahan Raja Yerobeam II pada tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi. Nabi Yunus menyampaikan pesan kepada penduduk kota Niniwe agar mengubah perilaku dan bertobat. Pada akhirnya penduduk kota Niniwe bertobat, sehingga kota Niniwe tidak jadi tertimpa malapetaka oleh Allah. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Nabi yang keenam yaitu Nabi Mika. Nabi Mika merupakan orang Moresyet. Panggilan kenabian Mika dimulai pada tahun 742 sebelum Masehi, pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Satu-satunya kitab dalam Perjanjian Lama yang menyebut Bethlehem sebagai tempat di mana Mesias akan lahir adalah kitab Mika. Pelayanan Nabi Mika
berfokus pada kebobrokan sosial yang terjadi pada masa itu, ketidakadilan, penindasan kepada kaum yang lemah, imam-imam dan pelayan yang mudah disuap, korupsi oleh pejabat yang merajalela. Jika Nabi Amos banyak berfokus pada masalah penyembahan berhala dan kefasikan yang berkembang pesat di Israel, maka Nabi Mika lebih fokus pada efek ketidakadilan sosial akibat dari penyembahan berhala. Demikian tadi penjelasan mengenai 6 nabi-nabi kecil dari 12 nabi-nabi kecil dalam Alkitab. Tunggu video kami selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.